Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Dianda Salsabila dari kelas Piwar 5C. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai metode pembayaran rasional. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi ya mengenai metode pembayaran rasional seperti cash and advice, open account, letter of credit, atau bahkan documentary collection. Yang pastinya kita dan teman-teman sudah pelajari dari kita duduk di bangku kuliah semester 1. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai jenis-jenis dan pengertian mengenai metode pembayaran rasional. Yang pertama ada cash and advice, yaitu suatu pembayaran rasional yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual sebelum barang dikapalkan. Pembayaran ini dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan, full payment, atau sebagian, yaitu partial payment. Yang kedua ada open account, merupakan metode pembayaran internasional yang dilakukan setelah produk atau barang dikirimkan dan terjual, atau setelah jangka waktu tertentu. Sistem ini biasanya dilakukan oleh importir dan eksportir yang sudah berhubungan cukup lama, sudah saling percaya penuh atas kredibilitas importirnya. Biasa juga dilakukan oleh perusahaan yang afiliasinya atau intraperusahaan multinasional. Seperti contoh, misalkan Unilever memiliki anak perusahaan di Indonesia. Nah, nantinya Unilever akan mengirimkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Itu biasanya Unilever akan mengirimkan barang dulu, nanti di akhir bulan biasanya baru ditagih untuk pembayaran pada barang tersebut setelah barang itu terjual atau bahkan barang itu sudah sampai dulu gitu. Lalu yang ketiga, yang sudah pastinya teman-teman sering dengar yaitu letter of credit atau biasa disingkat LC, yaitu suatu surat pembayaran, surat pernyataan yang dikeluarkan oleh issuing bank atas permintaan pembeli atau importir yang ditunjukkan kepada penjual atau eksportir atau beneficiary melalui advising bank dengan menyatakan bahwa issuing bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditetapkan dalam LC tersebut dipenuhi. Biasanya syarat-syarat pada LC ini berbeda-beda setiap perusahaan atau setiap LC. Biasanya ada yang meminta di copy berapa banyak, pada BL-nya itu harus tertulis clean BL atau apa. Ada syarat-syarat khusus gitu untuk beberapa LC atau untuk beberapa perusahaan gitu. Jadi treatmentnya berbeda-beda untuk setiap perusahaan gitu. Lalu yang keempat yaitu documentary collection. Merupakan sistem pembayaran dengan cara penjual mengirimkan barang kepada pembeli dan melakukan penagihan pembayaran dengan menggunakan dokumen melalui jasa bank. Lalu saya ingin menjelaskan mengenai keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan dari importir dan eksportir atau penjual dan pembeli. Dari pengertian yang sudah saya tadi jelaskan, pasti adanya keuntungan dan kerugian dari segi pembeli yaitu buyer maupun dari segi penjual yaitu seller. Makin ke kiri, maka semakin penjual yang akan mendapatkan keuntungan seperti advance payment atau cash and advice. Penjual mendapatkan jaminan bahwa barangnya akan dibayar, tetapi pembeli tidak akan mendapatkan jaminan bahwa barangnya akan dikirim. Karena pada cash and advice, pembeli wajib membayar terlebih dahulu gitu. Selanjutnya ada letter of credit. Sebetulnya untuk letter of credit kedua belah pihak akan diuntungkan, tetapi yang lebih diuntungkan ya. Selanjutnya ada dokumen yang lebih banyak diuntungkan yaitu seller atau penjual. Mohon maaf, selanjutnya ada documentary collection yang juga menguntungkan dua belah pihak, tetapi yang lebih diuntungkan pembeli. Dan yang terakhir yaitu open account yang sangat menguntungkan penjual karena sudah menerima uang terlebih dahulu baru mengirimkan barang. Selanjutnya saya ingin membahas
mengenai proses pembayaran advance payment. Pertama, importir dan eksportir membuat sales kontrak mengenai barang apa yang akan dibeli dan resiko seperti apa yang akan ditanggung masing-masing pihak dan lain-lain. Lalu importir membayar ke bank devisa importir seperti BNI dan BRI. Lalu selanjutnya bank devisa importir mentransferkan ke bank devisa eksportir, misalnya Bank of China. Lalu bank devisa eksportir meneruskan pembayarannya kepada seller atau penjual. Barulah yang terakhir yaitu seller mengirimkan barang kepada buyer atau importir. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai proses pada open account. Pada awalan open account sama, yaitu importir dan eksportir membuat sales kontrak mengenai barang apa saja yang akan dibeli, risiko apa yang akan ditanggung masing-masing pihak, dan lainnya. Lalu selanjutnya pihak eksportir mengirimkan barang dan dokumen seperti BL, invoice, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya importir membayar sejumlah uang kepada importir bank yang selanjutnya akan ditransfer ke bank eksportir dan akan diteruskan kepada eksportir. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai proses pada documentary collection. Yang pertama yaitu negosiasi antara penjual dan pembeli atau pembuatan sales contract. Yang kedua, pembeli ini wajib pembeli yang mengajukan LC. Lalu selanjutnya bank memeriksa pengajuan LC pada nasabah tersebut. Selanjutnya apabila bank setuju untuk menerbitkan LC, nasabah yaitu wajib memberikan setoran jaminan. Selanjutnya LC ditunjukkan kepada bank penerus, lalu advising bank meneruskan LC kepada produsen, lalu produsen mengirimkan barang, selanjutnya produsen menyerahkan dokumen pengiriman barang kepada advising bank. Selanjutnya, advising bank tidak langsung memberikan pembayaran. Sebagai bank penerus selanjutnya meneruskan penagihan kepada issuing bank. Lalu issuing bank meneliti kebenaran dokumen dan kesesuaian dengan isi perjanjian. Lalu setelah dinyatakan benar, maka issuing bank melakukan pembayaran melalui advising bank. Advising bank lalu meneruskan pembayaran kepada produsen dan issuing bank menagih pembelian barang kepada buyers dan buyers membayar tagihan kepada issuing bank. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai proses pada documentary credit atau biasa teman-teman sebut dengan LC. Yang pertama, eksportir dan importir melakukan kontrak atau jual beli barang. Yang kedua, eksportir mengirimkan barang ke luar negeri melalui laut maupun udara dan mendapatkan bukti BL asli dan perusahaan pelayaran pengangkut barang. Yang ketiga, eksportir menyiapkan dokumen-dokumen lainnya seperti invoice, packing list, weight list, dan lain-lainnya, dan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut termasuk BL kepada remitting bank, disertai dengan permohonan tertulis agar remitting bank mengirimkan penagihan dokumen-dokumen tersebut kepada importir. Selanjutnya, remitting bank membuat surat pengantar mengenai pengiriman dokumen dan bersama-sama dokumen tersebut dikirimkan kepada collecting atau presenting bank. Dengan perintah eksportir dan collecting bank atau presenting bank memberitahu kedatangan dokumen ini kepada importir sekaligus menagih pembayaran. Selanjutnya, importir melakukan pembayaran kepada collecting atau presenting bank. Selanjutnya, setelah menerima pembayaran dari importir, collecting atau presenting bank menyerahkan dokumen-dokumen kepada importir dan importir bisa mengambil barang di pelabuhan tujuan. Bersamaan dengan saat menyerahkan dokumen kepada importir, collecting bank
membayar kepada remitting bank jumlah uang yang sudah dijanjikan. Selanjutnya, importir menyerahkan dokumen-dokumen terutama BL pada agen dari shipping company untuk mendapatkan barang. Selanjutnya, pembayaran dari collecting bank oleh remitting bank dibayarkan kepada eksportir setelah menerima dokumen-dokumen dari importir. Yang terakhir, shipping company menyerahkan barang pada importir. Jadi pada metode ini, dokumentari kredit keduanya dapat dijaminkan dari segi buyer maupun dari segi seller mengenai jaminan atas pengiriman barang dan jaminan pembayaran kepada si seller itu sendiri gitu. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari letter of credit yang mungkin biasanya teman-teman sudah temui di mata kuliah lalu lintas pembayaran nasional dan sudah tidak asing lagi. LC ini bisa diterbitkan oleh bank-bank advising issuing bank. Untuk di Indonesia banyak ada HSBC dan lain-lainnya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang dapat membantu teman-teman semua mengenai metode pembayaran internasional. Dan semoga video ini dapat memenuhi nilai ujian akhir semester saya mengenai mata kuliah keuangan internasional. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Intan dan Ibu Siti mengenai pelajarannya selama 1 semester ini. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka, tetapi ilmu yang Ibu sampaikan kepada kami tetap